Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana Hermawan dengan NIM 20074050 dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai berita debt reporting dan berita investigasi untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik. Di tengah perkembangan media massa, ilmu dan teknologi semakin terasa sangat penting. Informasi yang disajikan kepada khalayak pun harus semakin cepat dan tepat. Ketika ketidakpastian informasi akan mengurangi kepercayaan si pembaca. Perkembangan teknologi yang semakin canggih menuntun kita sebagai manusia untuk memperoleh pengetahuan yang luas dari berbagai media. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai berita debt reporting dan berita investigasi, mulai dari pengertiannya, perbedaannya, serta contoh-contohnya saya akan membahasnya di sini. Pada bagian pertama yaitu pengertian berita debt reporting. Debt reporting sendiri merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu objek yang biasanya mengenai kepentingan khalayak dan layak diketahui secara umum oleh masyarakat. Debt reporting ini sudah memiliki unsur 5W tambah 1H yang lengkap. Berita yang disajikan sudah tidak ada lagi keganjilan-keganjilan di dalamnya. Biasanya berita debt reporting merupakan berita yang masih hangat-hangatnya dibicarakan. Dalam melakukan debt reporting, seorang wartawan bisa mencari informasi dari membaca clipping-clipping koran atau menanyakan langsung ke narasumber. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat dari debt reporting ini lebih kepada kejelasan kepada publik, mana laporan ini digunakan untuk menulis atau mengangkat suatu peristiwa yang menarik dan mendalam. Contohnya seperti pesawat jatuh ataupun pengolahan sampah harus dilakukan secara holistik. Pada intinya, berita debt reporting ini merupakan berita yang mendalam, yang di dalamnya itu sudah terdapat nilai tambah 1H. Nah, wartawan yang ingin membuat berita debt reporting bisa menggali informasi hanya pada membaca clipping-clipping koran ataupun mendatangi lokasi kejadian secara langsung. Nah, berita yang dibicarakan itu pun berita yang masih hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat dan layak atau pantas diketahui oleh masyarakat umum tanpa ada yang ditutup-tutupi. Itulah termasuk berita debt reporting. Nah, selanjutnya ada berita investigasi. Sebenarnya berita investigasi ini merupakan berita lanjutan dari berita debt reporting. Mengapa demikian? Karena ketika seorang wartawan ingin menggali lebih dalam lagi sebuah berita debt reporting, maka ia akan berada di titik yaitu berita investigasi. Namun, pada umumnya berita investigasi ini merupakan berita yang sudah lalu-lalu, yang sudah ditutup. Nah, namun digali kembali karena masih ada keganjilan-keganjilan di dalamnya, sehingga berita ini diangkat lagi dan diproses lagi. Biasanya berita
investigasi ini lebih mengarah kepada yang negatif. Contohnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, ataupun berita korupsi, yang mana pada berita yang disajikan itu banyak hal yang ditutup-tutupi, sehingga seorang wartawan ingin membongkar lagi apa yang terdapat di dalam berita tersebut. Nah, jadi pada intinya berita investigasi itu merupakan berita lanjutan dari deep reporting. Namun secara umum berita investigasi itu merupakan berita yang sudah lampau, yang sudah lama dan dibongkar kembali ataupun diangkat kembali karena di dalamnya itu terdapat keganjalan-keganjalan sehingga berita itu diproses kembali. Jadi ketika ditanyakan apakah di dalam satu buah berita bisa dikategorikan berita deep reporting dan berita investigasi, menurut saya jawabannya itu ya, benar dan bisa. Kenapa? Karena berita investigasi sendiri merupakan berita lanjutan dari berita deep reporting. Tidak akan mungkin ada berita investigasi kalau tidak ada berita deep reporting sebelumnya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perbedaan dari berita deep reporting dan berita investigasi ini bukan hanya dari segi waktunya, namun dari segi yang diangkatnya. Nah, deep reporting sendiri berita yang disajikan itu untuk memberikan informasi, sedangkan investigasi sendiri merupakan berita untuk pemecahan suatu permasalahan. Kalau dari segi waktu, deep reporting ini merupakan berita yang lagi hangat-hangatnya ataupun berita yang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan investigasi ini merupakan berita yang lampau ataupun yang sudah lama, yang bertahun-tahun tetapi diangkat kembali. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.